Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Amalia Latif dengan NIM 441420032. Saya dari kelas Pendidikan Kimia B. Di sini saya akan membuat tugas tentang filosofi pendidikan STEM. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang filosofi pendidikan STEM. Pokok pembahasan dalam materi ini ada 3. Yang pertama, pengertian pendidikan STEM. Yang kedua, tujuan dan hasil dari pendidikan STEM. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan STEM dan keterampilan abad 21. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu pengertian pendidikan STEM. Apa itu pendidikan STEM? Sebelum kita membahas tentang pendidikan STEM, kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu STEM. STEM merupakan akronim dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Istilah ini pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation atau NSF Amerika Serikat pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan angkatan kerja di bidang-bidang STEM serta mengembangkan warga negara yang melek atau STEM literat serta meningkatkan daya saing global di Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Kemudian, gerakan reformasi pendidikan STEM ini didorong oleh laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEM. Tingkat literasi sains serta posisi pencapaian sekolah menengah atas dalam Amerika Serikat dalam TIMSS dan PISA. Selain itu, Amerika Serikat menyadari pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan akan tersaing oleh China dan India karena perkembangan sains, teknologi, dan engineering dan matematika dari kedua negara tersebut yang lebih maju. Berdasarkan survei yang dilakukan bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang STEM diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan non-STEM. Selain itu, dari segi penghargaan, pekerjaan di bidang STEM akan memberikan income yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang pekerjaan non-STEM. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Pendidikan STEM menunjukkan kepada peserta didik bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, dan teknik matematika STEM digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan dan hasil dari pendidikan STEM. Nah, pembahasan yang pada kedua ini kita akan menjelaskan tentang penggunaan pendekatan STEM dalam bidang pendidikan. Penggunaan pendekatan STEM dalam bidang pendidikan memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai bidang yang ditekuninya. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Hannover 2011 menunjukkan bahwa tujuan utama dari STEM Education adalah sebuah usaha untuk menunjukkan pengetahuan yang bersifat holistik antara subjek STEM. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan STEM bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang STEM literate dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasarkan mengenai isu-isu terkait STEM. Yang kedua, memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran bagaimana disiplin STEM membentuk kehidupan material, intelektual, dan kultural.
kultural. Dan yang keempat, memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM, misalnya efisien energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, sebagai warga negara yang konsumtif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu pendidikan STEM dan keterampilan abad 21. Abad ke-21 ditandai dengan derasnya arus globalisasi serta secepatnya perkembangan teknologi. Berbagai sekat yang memisahkan batas-batas geografi saat ini dengan mudah dihilangkan dengan berbagai kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Berbagai informasi dan pengetahuan baru bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan dan dikumpulkan pada era ini. Hal ini menyebabkan munculnya individu yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan menginterpretasikan berbagai informasi dan pengetahuan ini akan dapat berhasil dan menjawab berbagai tantangan di masyarakat global. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembelajaran yang diperluas harus dapat membangun keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat berhasil di abad ke-21 ini, yaitu pembelajaran dapat berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah, kreatif, dan inovatif berpotensi menopang ekonomi. Pembelajaran berbasis STEM ini menjadi salah satu solusi dan menjawab tantangan pendidikan ini. Pendidikan STEM memberikan pendidik peluang untuk menunjukkan kepada peserta didik betapa konsep, prinsip, dan teknik dari STEM digunakan secara terintegrasi dalam pembangunan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, definisi pendidikan STEM diadopsi sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis STEM, peserta didik yang menggunakan STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam konteks nyata menghubungkan sekolah, dunia kerja, dan dunia global guna untuk mengembangkan literasi STEM yang memungkinkan peserta didik mampu bersaing dalam abad ke-21. Dalam pembelajaran berbasis STEM, peserta didik menggunakan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam konteks nyata yang menghubungkan sekolah, dunia kerja, dunia global guna untuk mengembangkan literasi STEM yang memungkinkan peserta didik mampu bersaing dalam abad ke-21. Dengan begitu, kita dapat melihat pentingnya pembelajaran berbasis STEM sebagai berikut. Yang pertama, transformasi proses pendidikan. Pendidikan STEM menghilangkan batas pemisahan antara subjek, sains, matematika, teknologi, dan rekayasa serta menghubungkan antara penutup pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik dengan masalah di kehidupan nyata. Yang kedua, peningkatan kemahiran pemahaman saintifik dengan mengontekstualisasikan antara berbagai pengetahuan saintifik yang dipelajari oleh peserta didik dengan masalah di kehidupan nyata, maka pendidikan STEM dapat meningkatkan kualitas literasi sains. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Literasi sumber daya manusia yang relevan dan dibutuhkan di abad ke-21 harus melebihi kemampuan keahlian yang diharapkan seperti kemampuan dalam berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan kreativitasnya. Proses pembelajaran berbasis STEM melatihkan berbagai kemampuan tersebut. Selanjutnya, tantangan teknologi. Kemampuan dalam rekayasa merupakan kunci dari lahirnya sebuah teknologi. Dalam pendidikan STEM, peserta didik ditantang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka melalui proses desain rekayasa untuk menciptakan solusi teknologi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, kunci dalam kemajuan dan inovasi. Pendidikan STEM melalui berbagai proses pembelajaran yang dilalui oleh peserta didik turut mengembangkan kemampuan problem solving atau kemampuan dalam memecahkan masalah. Berbekal kemampuan ini akan muncul berbagai inovasi dalam pengembangan teknologi.
dan selanjutnya penting untuk kesejahteraan. Berbagai inovasi dalam teknologi diciptakan mempermudah kita dalam menjalani kehidupan, pada akhirnya mendorong meningkatkan kesejahteraan. Stolman More Rating 2012 mengidentifikasi 4 faktor yang perlu dipertimbangkan bagi pendidik sebagai pembelajaran STEM dan berlangsung dengan sukses. Keempat faktor tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, support, teaching, efikasi, dan material. Terima kasih. Itulah materi tentang filosofi pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.